Yang ditunggu-tunggu akhirnya tayang lagi. Hehehe. Yuk yang penasaran langsung tonton videonya. Cerita romantis Diari Sobat 7. Ruang inap rumah sakit bernomor 32 itu mendadak sunyi. Hanya tangis haru yang tertahan menggenangi semua mata yang ada di sana, saat mendapati lelaki 60 tahun itu perlahan menggerakkan kelopak matanya yang tertutup. Bulu matanya bergejolak pelan, menandakan si empunya tak ingin lagi menutup matanya. "Bah, calon Aulia sudah datang, Bah," suara serak Umi Karimah penuh haru biru. "Apa Mik, sampun datang Bah, sudah datang yang Abah tunggu." Umi Karimah mengulurkan tangan Ikrom, menautkannya kepada tangan Kiai Somad. Bu Nyai Karimah mengangguk pelan kepada Ikrom, seolah meyakinkannya untuk maju. Tangan putih keriput itu bergetar menyambut sentuhan baru dari calon menantunya. Gerakan ragu itu ditangkap Ikrom, dan Ikrom menggenggam erat tangan Kiai Somad, seolah meyakinkan Ikrom bahwa apa yang dikatakan Bu Nyai Karimah adalah benar. Tangan pucat itu sontak bergetar, dan ganti menaut erat tangan Ikrom. Ikrom merebes mili, berlinangan air mata. "Aku ini mimpi toh Mik, tapi kok bisa tak pegang?" Suara pelan Abah Somad pada Bu Nyai Karimah. Semua mata yang memandang tak kuasa menahan tangis. Zahra menutup hidungnya yang mulai berair. Asmi sekuat tenaga menahan air mata yang mulai sulit dibendung. Matanya merah basah melihat kejadian hari ini. Sedangkan Aulia terduduk lemas sendiri di ranjang penunggu. Matanya tak henti berlinang air mata. "Boten Abah, calonnya Aulia betulan sudah datang. Doa Abah dikabulkan Gusti Allah." Bu Nyai Karimah melebarkan senyum, meski tangisnya tak kunjung reda. "Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, terima kasih ya Allah. Engkau kabulkan doa hamba-Mu yang tak berdaya ini." Bulir air mata menggenangi pelupuk matanya. Siapa namamu?" Ikrom terkesiap. Buru-buru menjawab pertanyaan Kiai Somad. Ikrom Bah, saya Ikrom, putranya Kiai Rohmat almarhum Bah." Bu Nyai Karimah menambahkan, apa benar kamu putranya Rohmat?" Suara lirih itu kembali bertanya. "Inggih, iya Bah, betul." Suara Ikrom serak mendengar nama kandung ayahnya disebut. Pantesan tadi Rohmat datang. Ternyata ngantar putranya." Seketika bulu kuduk Ikrom berdiri. Semua mata di ruangan itu saling berpandangan. "Apa betul kamu mau menikah sama anakku?" Suara Kiai Somad penuh harap. Matanya menatap Ikrom lekat-lekat seolah berharap tidak ada penolakan di sana. "Inggih Bah, saya mohon maaf lancang. Mohon izin melamar Ning Aulia." Kamu apa betul serius? Tapi anakku sudah pernah menikah." Suara gamang Kiai Somad nampak samar. "Tidak apa-apa Bah, saya tidak mempermasalahkan. Jika Abah ridho, saya mohon izin melamar putri Abah." Suara Ikrom tegas. "Alhamdulillah, Nak Ikrom. Apa kamu bersedia jika menikahi Aulia sekarang juga?" Duar. Hampir lepas jantung Ikrom dari tempatnya. Semua mata menatap tak percaya sekaligus berlinangan air mata. Ikrom menatap Umi Karimah, seolah memastikan apa yang harus ia jawab. Bu Nyai Karimah mengangguk pelan sambil terisak. Asmi menatap Ikrom tajam, menganggukkan kepalanya. Aulia dan Zahra sama-sama mematung, tidak tahu apa yang harus dilakukan kecuali menangis. "Inggih Abah, insya Allah saya siap,"
Kali ini Ikrom menjawab mantap. Kiai Somad terisak mendengar jawaban Ikrom. Alhamdulillah, semua orang di ruangan itu nampak senang bercampur kaget. Zahra memeluk Aulia yang sudah lemas. Keduanya berpelukan erat sambil membagi tangis. Bu Nyai Karimah mendampingi Ikrom, yang sampai saat ini tangannya tak dilepaskan Abah Kiai. Asmi memohon izin pada Bu Nyai Karimah untuk mengurus persiapan akad nikah mendadak. Asmi segera meraih HP-nya dan keluar ruangan, menghubungi Fadil agar segera menuju rumah sakit. Ke rumah sakit segera. Ikrom mau nikah mendadak sama Ning Aulia, nggak usah banyak tanya langsung meluncur. Pesan singkat itu dikirim ke Fadil. Ganti Asmi menghubungi penghulu kecamatan yang merupakan santri abahnya dulu. Ia berharap akad nikah ini langsung tercatat resmi di KUA bagaimanapun kondisinya. Pernikahan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Asmi tidak ingin pernikahan Ikrom dan Aulia tidak resmi. Ia ingin semuanya legal. Tampilan HP berubah menjadi panggilan keluar. Nama Rauf terpampang di sana. Assalamualaikum, Mas Rauf. Waalaikumsalam. Inggih Gus Asmi. Wonten apa? Aku butuh bantuan sampeyan. Mas, ini putranya Kiai Somad mau menikah sama putranya Kiai Toha. Tolong aku dibantu menyiapkan surat sama syarat-syaratnya. Oh, enggeh. Siap Gus. Kapan acaranya Gus? Sekarang Mas. Loh, sekarang betulan Gus. Ini jam 3.20 Gus. Iya Mas. Soalnya kondisinya mendesak. Kiai Somad sakit. Rauf langsung paham. Gus, ngapunten sanget. Mohon maaf sekali. Saya di Jombang. Ada kegiatan kantor. Saya pulang juga ndak keburu. Kalau saya kirim perwakilan orang KUA anak buah saya bagaimana Gus? Rauf berusaha mencarikan jalan tengah. Oke lah. Gitu aja, Mas Rauf. Saya tunggu ya, kalau bisa segera. Inggih, baik Gus. Setelah menutup perbincangan, Asmi menutup telepon. Sopir Aulia dan sopir Ikrom sudah menuju dalam masing-masing, menyiapkan dokumen untuk syarat pernikahan. Tak lama, Fadil terlihat datang tergopoh menghampiri Asmi. Gus, saya kok nggak dikabari? Fadil protes. Semua serba mendadak deal. Disuruh nikahnya juga mendadak. Asmi berusaha memberi pengertian. Tak butuh waktu lama, kedua sopir sudah datang. Utusan Rauf juga sudah datang. Semua berkumpul di ruangan Kiai Somad menginap. Tak lupa sambungan video call terhubung pada Kiai Toha dan Umi Zainab. Keduanya ingin hadir langsung namun pihak rumah sakit membatasi jumlah tamu pasien. Toh juga kondisi Umi Zainab masih lemah karena paginya baru mendapat perawatan cuci darah. Meski demikian, Umi Zainab terlihat berlinangan air mata. Monggo, Mas Bilal, segera dimulai saja. Asmi mengucap pada Bilal. Asmi melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 3.40. Ngapunten, maaf Gus. Saya masih baru. Bidang saya hanya pencatatan nikah. Saya bukan penghulu Gus. Saya juga bukan lulusan administrasi negara Gus. Bukan lulusan sarjana agama. Saya tidak bisa menikahkan orang. Lelaki berusia 25 tahun itu nampak tergagap. Seketika ruangan hening dan dilanda kebingungan. Siapa yang akan menikahkan Ikrom dan Aulia? Nak Asmi, suara lemah Kiai Somad terdengar kembali. Inggih Kiai, Nak Asmi saja yang menikahkan. Nak Asmi bisakan menikahkan. Saya wakilkan Aulia pada Nak Asmi. Bagai tersambar petir Asmi mendengar permintaan Kiai Somad. Buru-buru ia mengembalikan kesadaran dan berusaha menenangkan diri. Tanpa berpikir lama ia pun mengiyakan permintaan Kiai Somad. Bagaimanapun sahabatnya harus segera menikah. Insya Allah, saya siap bah.
Kini posisi Asmi sudah berhadap-hadapan dengan Ikrom. Wajah Ikrom nampak tenang meskipun gurat gugup masih sedikit tertinggal di sana. Bismillahirrohmanirrohim, Asmi membuka proses pernikahan. Saudara Ikrom, sebelum saya mulai akad nikahnya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Asmi membuka pertanyaan. Ikrom siap menjawab Asmi. Apa betul Mas Ikrom ini putra kandung dari Kiai Rohmat bin Hashim dan Ibu Marhamah binti Sulaiman? Betul. Ikrom menjawab mantap. Dadanya bergetar. Apa betul Kiai Toha bin Jalal dan Ibu Zainab binti Usman adalah orang tua angkat saudara Ikrom? Benar. Ikrom menjawab mantap. Kiai Toha dan Umi Zainab via video call juga membenarkan. Baik. Sekarang saya berganti tanya pada pihak pengantin putri. Apa betul saudari Siti Aulia Rahmah adalah putri kandung Kiai Somad bin Abdullah dan ibunya Karimah binti Husein? Betul. Suara Kiai Somad mantap. Baik, secara silsilah keluarga sudah jelas dan kedua belah pihak sudah mengetahui, Asmi menuturkan. Saudara Ikrom, apa benar status pernikahan saudara adalah belum pernah menikah? Benar. Ikrom menjawab mantap. Baik, dari pihak pengantin putri. Apa benar saudari Siti Aulia Rahmah binti Somad sudah pernah menikah sebelumnya? Benar. Suara Kiai Somad mantap. Apakah benar suami terdahulu saudari Aulia sudah meninggal? Benar, 2 tahun yang lalu. Kiai Somad menjawab tegas. Tangis Aulia dan Umi Karimah pecah. Ikrom berusaha menahan tangis. Baik, berarti pihak pengantin wanita sudah tidak dalam masa idah dan posisinya cerai mati. Baik, status pernikahan sudah jelas enggeh. Saudara Ikrom, apakah Anda sudah tahu calon istri Anda adalah seorang janda cerai mati? Sudah. Ikrom menjawab tegas. Tangis berlinangan tak kuasa ditahan. Zahra hanya bisa memeluk sahabatnya yang tak kunjung berhenti menangis. Saudara Ikrom, apakah Anda yakin akan menikahi calon istri Anda? Yakin. Ikrom menjawab tegas. Umi Karimah berlinangan air mata. Begitu pula dengan Kiai Somad. Alhamdulillah. Kalau begini status kedua keluarga dan calon mempelai sudah sama-sama jelas tidak ada yang ditutupi. Asmi kemudian memimpin prosesi pernikahan. Uang tunai 1 juta rupiah sebagai mas kawin Ikrom pagi ini. Sebuah cincin juga disiapkan Ikrom, namun tidak disebutkan dalam mas kawin. Entah bagaimana Asmi tidak tahu, Ikrom bisa mendapatkan cincin itu. Fadil dan Bilal bertindak sebagai saksi pernikahan. Kiai Somad kemudian mewakilkan wali pada Asmi. Saudara Asmi, saya mewakilkan kepada Anda untuk menikahkan anak perempuan saya Siti Aulia Rahmah dengan saudara Muhammad Ikrom Baharudin dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Suara pelan namun tegas dari Kiai Somad menjabat tangan Asmi. Saya terima perwakilan Anda, Asmi menjawab yakin. Bismillahirrohmanirrohim, angkahtuka wa zawajtuka Siti Aulia Rahmah binti Somad mauliti bimahrin milyunu rupiah halan. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan Siti Aulia Rahmah, perempuan yang menjadi kuasaku. Dengan mahar 1 juta rupiah dibayar tunai, qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahril maskur. Saya terima pernikahan dan perkawinan ini untuk saya, dengan mahar yang telah disebutkan secara tunai. Sah.